Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang akidah akhlak atau mata pelajaran akidah akhlak, yaitu kita sudah sampai di bab 2. Ya. Di video sebelumnya kita telah membahas materi di bab 1 tentang pergaulan remaja, dan kita kali ini berpindah di bab 2. Semoga kita semua terus dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya. Jadi judul materi bab 2 pada kesempatan kali ini adalah akhlak terpuji. Ya. Sebelum kita melangkah lebih jauh tentang akhlak terpuji, mungkin ada satu hal yang perlu kita renungkan, seperti yang anak-anak saksikan di layar pada kali ini, yaitu terdapat dalam Quran surah Al-Qasas ayat 77. Jadi mari kita sama-sama membaca ayat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi anak-anakku sekalian bisa mengikuti saya dari depan layar ini. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul muhsinin. Yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ya. Jadi anak-anak sekalian, ini adalah satu kutipan ayat yang memberikan kita renungan bahwa kita dipersilahkan untuk mengejar dunia, kenikmatan dunia, tapi jangan juga kita melupakan kehidupan di akhirat nantinya. Ya. Iya, nah sekalian, sebelum kita lanjut lagi, kita perlu ketahui bersama dulu tujuan pembelajaran kita. Penting ini diketahui supaya arah pembelajaran kita pada kesempatan ini jelas, ya. Jadi tujuan kita yang pertama adalah siswa mampu menjelaskan sifat taubat, wara'ah, qanaah, zuhud, amanah. Kemudian menunjukkan contoh perilaku taubat, wara', qanaah, zuhud, amanah. Dan membiasakan perilaku taubat, wara', qanaah, zuhud, amanah. Kemudian menghayati nilai-nilai sifat taubat, wara', qanaah, zuhud, amanah. Iya. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita. Kemudian perlu juga anak-anakku sekalian perhatikan dalam pembelajaran ini agar supaya saya dapat mengidentifikasi anak-anak sekalian apakah betul mengikuti pelajaran atau menonton video ini atau tidak. Itu dibuktikan dengan cara
kalian mengerjakan tugas yang ada dalam video yang nanti saya akan sampaikan. Jadi video ini tidak boleh di skip atau dilengkahi, harus diikuti dari awal sampai akhir, karena bisa jadi tugas itu ada di tengah-tengah video, atau ada di awal-awal video, atau mungkin ada di akhir video. Ya, jadi harus diikuti dengan cara saksama ya. Kemudian HP-nya di screenshot ya. Dan bukti screenshotnya nanti dikirimkan ke saya, dan saya akan mampu melihat, oh ini siswa ini betul-betul menonton video. Kemudian ya, karena mungkin kalau sudah di subscribe di video pertama ya tidak usah lagi. Kemudian share ya ke akun media sosial kalian yang Anda miliki, karena ini adalah satu bagian syiar atau menyebarkan informasi-informasi atau pelajaran-pelajaran yang penting. Ya, sekarang kita masuk di materi pertama, pengertian taubat. Jadi sebelum saya jelaskan pengertian taubat, bisa sambil dilihat di layar kaca ini, bahwa taubat itu kalau kita sering dengar adalah berdoa, mungkin yang kita bayangkan sholat atau kembali kepada hal-hal yang lebih baik dari sebelumnya, dari hal-hal yang buruk pergi kepada hal-hal yang baik. Atau mungkin kita punya dosa selama ini, maka kita minta ampunan dengan cara bertaubat. Jadi pengertian taubat yang bisa kita pahami secara bahasa, jadi pengertian itu selalu ada dua ya, perlu diketahui selalu ada dua. Yang pertama itu secara bahasa dan secara istilah ya. Jangan kaget ketika mendengar pengertian secara bahasa, bukan berarti bahasa Inggris, bahasa Indonesia, tidak. Itu yang dimaksud adalah pengertian dari tata bahasa, dari tata katanya, ini berasal dari kata apa ya. Sedangkan istilah itu pengertian secara khususnya lagi, atau secara khususnya lagi ya. Jadi taubat menurut bahasa adalah kembali pada kebenaran. Sedangkan secara istilah, taubat adalah meninggalkan sifat atau kelakuan yang tidak baik, yang salah atau dosa, dengan penuh penyesalan, berniat untuk tidak mengulanginya lagi. Ya, jadi taubat itu adalah meninggalkan semua hal-hal yang tidak baik ataupun hal-hal yang mengandung dosa dengan niat untuk tidak mengulanginya lagi. Lantas bagaimana kalau dilakukan terus, artinya selalu berbuat dosa begitu ya, maka taubatnya tidak diterima. Jadi nantilah taubat itu diterima kalau kita punya niat dan menyesal agar tidak mengulanginya lagi, atau menyesal atas perbuatan tak dan berniat untuk tidak mengulanginya lagi ya. Kita singkat-singkat saja, karena setiap video itu paling lama itu 35 menit, paling cepat itu kalau sedikit materinya itu 20 menit, jadi tidak lama ya. Jadi ini saya berikan media pembelajaran seperti ini supaya anak-anakku sekalian mudah, jadi dimanapun dan kapanpun saja bisa menonton video. Yang jelas video semester 1 ya, dilakukan di semester 1 akan, jangan di semester 2 ya. Kemudian kita beralih ke syarat-syarat taubat ya. Syaratnya taubat agar Allah menerima taubat kita, yaitu yang pertama menyesali semua perbuatan ya. Disesali semua perbuatan yang mana ya? Perbuatan yang buruk, bukan perbuatan yang baik. Kalau yang baik kan tidak perlu taubat lagi, tinggal konsisten. Kemudian lembutnya hati dan air mata yang membasahi tempat. Disinilah ketika orang-orang itu bermunajah, bertaubat kepada Allah, karena memang dia menyesali segala perbuatannya, maka air matanya akan bercucuran. Mengapa demikian? Ya karena dia punya rasa penyesalan dan rasa bersalah yang besar terhadap
Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan dia begitu banyak nikmat dan kesempatan, ya, tapi tidak sia-siakan, dia tidak gunakan sebaik-baiknya, makanya ada penyesalan. Dia bertaubat. Kemudian tidak mengulangi kesalahan yang sama. Iya, memang manusia itu adalah tempatnya kesalahan. Makanya ada istilahnya khilaf. Namun ketika kesalahan itu terus diulanginya lagi, maka ini yang tidak dibenarkan. Iya. Yang tidak dibenarkan, sehingga harus ditinggalkan itu kesalahan. Jangan mengulangi kesalahan yang sama. Kemudian meninggalkan berbagai kesalahan yang baik dan keadaan maupun tempat. Iya. Jadi syarat-syaratnya taubat kita diterima termasuk juga itu keadaan kita yang selama ini buruk, banyak membuat dosa, itu kita tinggalkan. Tempat-tempat yang dapat menimbulkan maksiat, yang dapat menimbulkan dosa, yang selama ini kita tempati nongkrong, itu ditinggalkan. Karena percuma kita bertaubat kalau kita sering kumpul-kumpul sama teman, minum, kemudian mencuri atau dan lain sebagainya. Kita tidak tinggalkan itu, maka taubat kita akan percuma, karena pasti kita akan terjerumus lagi kepada hal-hal yang tidak dibenarkan. Jadi itu syaratnya taubat, ya. Bisa dipahami, ini cukup singkat. Kemudian kita lanjut lagi, ya, dalil tentang taubat. Jadi banyak dalil yang menjelaskan tentang pentingnya ini taubat. Termasuk dalam Quran surah An-Nur, ada juga Quran surah Al-Baqarah, seperti yang kita saksikan di layar saat ini. Allah katakan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang tobat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Jadi ini adalah Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Kemudian juga terdapat dalam Quran surah An-Nur ayat 31, Allah sebutkan, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Jadi anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 10 bisa menghafalkan ini, agar supaya kita ada bekal terus untuk mengingat bahwa taubat itu adalah perbuatan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus selalu kita tanamkan itu, bahwa manusia itu letaknya kesalahan, sehingga perlu terus kita untuk mengucapkan pengampunan atau taubat kepada Allah. Contoh perilaku taubat, ya. Kemudian kita pindah ke contoh perilaku taubat. Ya. Jadi kita pelan-pelan saja menjelaskan supaya tidak membingungkan nantinya, ya. Yang pertama itu ikhlas. Iya. Jadi ikhlas bagaimana maksudnya? Apakah ikhlas itu harus kita terus memberi supaya kita dikatakan ikhlas? Ikhlas dalam pengertian taubat artinya kita ikhlas meninggalkan seluruh perkara-perkara atau kebiasaan-kebiasaan buruk yang sudah membudaya pada kehidupan kita. Kita ikhlas untuk beribadah sebanyak-banyaknya kepada Allah. Ikhlas, jangan karena ada orang lain yang melihat kita atau ingin kita dipuji sama orang lain sehingga kita rajin beribadah, misalkan kita rajin sholat, mengaji. Nah itu tidak ikhlas, itu lagi riya istilahnya lagi, ya, pamer. Kemudian menyesali dosa yang diperbuatnya, ya. Jadi kita sesalkan semua itu dosa, kemudian kita berniat untuk meninggalkan sama sekali yang pernah kita lakukan. Nah ini sudah saya jelaskan tadi. Kemudian tidak mengulanginya lagi. Kemudian memperbanyak istighfar, ya. Jadi ini perlu sekali. Istighfar itu adalah fasilitas yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk kita manusia, karena manusia ini adalah letaknya kesalahan. Iya, makanya ada istighfar. Bagaimana cara istighfarnya?
Bisa yang panjang, bisa yang pendek. Saya kasih contoh yang panjang. Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kalau terlalu panjang, yang pendek-pendeknya lagi singkat. Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bisa disingkat lagi. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Nah, bisa juga. Kalau masih panjang disingkat lagi. Astaghfirullahalazim. Nah, masih bisa disingkat lagi. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, itu ya. Yang penting, nah ini sudah singkatan yang paling pendek, karena jangan sampai mau singkat lagi kita bilang astaga. Nah, jangan ya. Jadi salah. Yang benarnya itu adalah sampai istighfar astagfirullah. Jadi setiap langkah kita mau kemana, atau mungkin kita khilaf melihat sesuatu yang tidak diperbolehkan, seperti melihat aurat atau wanita-wanita yang seksi misalkan, nah, perbanyak istighfar, menundukkan pandangan sambil beristighfar. Kemudian memenuhi hak bagi orang-orang yang berhak, ya, jangan mengambil haknya orang lain. Kemudian waktu saat diterima taubat adalah saat kita masih hidup. Ya, ini sudah jelas ya, karena ibadah taubat apapun seorang manusia ketika sudah meninggal, ketika nyawa sudah di tenggorokan, maka terputus semua amalnya, terputus semua ibadahnya, terputus ya. Cuma dalam hadis disebutkan ada 3 ibadah yang tidak terputus sampai anak cucu Adam meninggal, yaitu sedekahun jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ya, itu lain lagi pembahasannya, nanti kita bahas di lain waktu ya. Jadi sembari kita ini diberikan umur oleh Allah, maka manfaatkan umur kita ini untuk membersihkan dosa, bertaubat kepada Allah. Karena taubat itu diterima ketika kita masih hidup. Karena kalau sudah mati, bagaimana lagi caranya kita bertaubat? Seperti itu harus dipahami. Jadi inilah contoh perilaku taubat. Kemudian membiasakan perilaku taubat dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apa itu perilaku taubat? Ya, jadi taubat itu bukan hanya sekedar kita di masjid saja bermunajah. Karena jangan sampai pikiran kita atau yang anak-anakku bayangkan sekalian itu di masjid sholat, pas keluar dari masjid, kambuh lagi penyakitnya, pergi lagi ke tempat-tempat maksiat. Itu bukan perilaku taubat. Perilaku taubat yaitu satu, membiasakan selalu beristighfar sehabis sholat 5 waktu. Ya, ini ya. Jadi kalau sholat 5 waktu 5 kali istighfar, dikali 50 misalkan, 5 kali 50 ya banyak itu. Kemudian meminta maaf kepada orang lain ketika kita punya salah, ya, jadi minta maaf. Kemudian bersikap optimis, dinamis, selalu berpikir kreatif, bekerja keras dan tidak mudah menyerah. Ini jiwa seorang mukmin sejati ya. Harus optimis, jangan terus mengeluh. Mau mati ciki apa? Kehidupan ini sementara. Ya, memang benar, tapi maka karena sementaranya inilah kita isi kehidupan ini dengan hal-hal yang lebih bermanfaat, meminta pengampunan dari Allah karena kita tidak terlepas dari dosa. Iya. Jadi anak-anakku sekalian, sangat bisa dipahami ya, sangat bisa dipahami. Ini diterapkan saja dalam kehidupan kita sehari-hari ini perilaku taubat, maka tidak perlu kita hafalkan ini semua materi, karena ini adalah materi aplikasi, diterapkan dalam kehidupan. Ya, kita lanjut. Sebelum anak-anakku sekalian melanjutkan materinya, karena untuk materi bab 2 ini saya bagi dalam 2 sesi. Untuk video pertama ini tobat dan wara, sampai di situ saja. Kemudian untuk video selanjutnya nanti akan ada lanjutannya nanti untuk bab 2. Ya. Ini tugasnya berada di pertengahan video. Tugas kalian adalah setelah menyimak video ini jangan di skip karena kalian akan kelewatan nantinya. Kemudian setelah menyaksikan videonya nanti, setelah selesai, tuliskan kisah keteladanan tentang taubat
secara singkat saja, ya. Siapa? Apakah sahabat? Apakah ulama-ulama dulu? Kisah keteladanannya pada saat dia bertobat atau bagaimana? Kemudian setelah itu kumpulkan dengan cara foto, ya. Foto pakai HP bisa, kirimkan ke saya lewat Messenger atau WA. Hanya sekedar bukti bahwa benar dikerjakan. Sumbernya dari mana bisa Anda dapatkan di buku kalau ada, atau di internet lebih mudah. Iya, sembarang yang penting ada kisah keteladanan. Kemudian, kita lanjut di pengertian wara'. Jadi wara' ini hampir sama dengan taubat. Cuman taubat ini adalah memohon ampun untuk menyesali segala perbuatan dan berniat untuk meninggalkan. Setelah itu kita masuk di wara', yaitu kita menghindari perbuatan-perbuatan dosa atau perbuatan-perbuatan yang subhat. Tahu subhat? Subhat itu samar-samar, ya, tidak jelas. Ya, ketika ada makanan yang sumbernya tidak jelas, tinggalkan itu. Ada uang kita dapatkan dikasih dari mana ini? Tidak jelas, subhat. Ya, jangan sampai ini apakah halal atau haram. Itu, ya. Jadi wara' itu meninggalkan segala yang dapat membuat dosa sehingga kita terhindar, ya, dari hal-hal yang demikian. Ya, kita lanjut. Ini dalil tentang wara'. Hadis riwayat Tirmizi sebagaimana sebutkan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebagian dari kebaikan Islam seorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Iya. Jadi bisa jadi kalau kebiasaan kita banyak, ya, hal-hal yang tidak bermanfaat, artinya banyak melalaikan waktu-waktu, meninggalkan kewajiban, maka tinggalkan, ya. Ya, manfaatnya wara', kita terhindar dari azab Allah, ya. Jadi kita kembali dulu. Kita lanjut. Manfaatnya wara', terhindar dari azab Allah, apalagi menghindar dari hal-hal yang dilarang, tidak membuang-buang waktu, mendatangkan cinta Allah, membuat doa terkabulkan, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mendapat peringkat berbeda di surga berdasarkan kewaraan seseorang. Iya. Jadi ini adalah manfaat ketika orang memiliki sifat wara'. Jadi biasanya ini yang mampu melaksanakan sifat wara' ini adalah ulama-ulama besar, karena memang dia punya kesadaran tinggi bahwa kita menjalani dunia itu bukan berarti kita terlena dengan dunia, tapi hanya tempat persinggahan, kan akan pergi pada kehidupan yang lebih abadi, yaitu akhirat. Begitulah wara'. Sehingga jangan sampai ada hal-hal yang sifatnya membuang-buang waktu, maka tinggalkan. Iya, bersambung, ya. Ini bersambung. Ini maksudnya bersambung. Akan ada video selanjutnya nanti. Silahkan diurut saja nanti anak-anak sekalian. Nanti ada keterangannya. Jadi misalkan ini untuk bab 1. Karena bab 1 itu tidak terbagi, yang terbagi itu bab 2 dengan bab 3. Jadi untuk kesempatan kali ini materi kita tentang taubat dan wara' itu selesai untuk bab 2. Kemudian nanti di bab 2 untuk materi selanjutnya tentang tentang qanaah, zuhud dan amanah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, ya. Jadi jangan lupa tugasnya yang ada tadi. Bisa dikembalikan lagi videonya kalau dilupa, makanya ditulis-tulis memang dari awal. Saya pikir untuk mengajukan pertanyaan apabila ada, maka bisa diajukan dengan cara berikan komentar, ya. Dengan cara berikan komentar saja di video ini, karena video ini akan berbentuk YouTube. Jadi akan masuk ke YouTube. Anak-anak sekalian, kalau ada pertanyaan, tuliskan namanya di situ, nama siapa, kelas siapa, kelas berapa, kemudian
apa pertanyaannya, insya Allah saya akan jawab. Apakah saya jawab lewat video atau saya jawab lewat komentar langsung. Ya. Oke, jadi alhamdulillahirrabbilalamin, untuk pertemuan kita kali ini cukup 25 menit sampai 30 menit saja kita gunakan waktu untuk membahas tentang taubat dan wara. Jadi sekali lagi saya ulang bahwa taubat itu adalah kembali kepada kebenaran dan menyesali segala perbuatan-perbuatan kita yang pernah kita lakukan, dan untuk tidak mengulanginya lagi. Kemudian wara itu adalah meninggalkan segala perbuatan yang dapat membuang-buang waktu. Iya, artinya fokus kepada kehidupan akhirat tapi tidak meninggalkan kehidupan duniawi. Saya pikir anak-anakku sekalian dapat memahaminya dengan baik. Semoga kita terus berada dalam keadaan sehat-sehat walafiat dan bisa terus melakukan aktivitas belajar mengajar seperti sedia kalanya. Kemudian saya tutup video ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.